guys, balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah kali ini Mel akan review mobil yang ada di samping kanan Mel. Kita ada kedatangan Wuling Cortez tahun 2018 ya. Untuk kilometernya ini di 50 ribuan. Tipe yang Cortez kita dapatkan ini tipe paling tinggi, dia punya sunroof. Lalu dia juga dia sudah blower AC ya, tipenya ada di 1800 luxury ya. Untuk warnanya ada di abu-abu, dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat untuk review dari awal sampai akhirnya, jangan lupa stay tune dulu, dan teman-teman jangan lupa juga klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV. Subscribe ya. Langsung aja kita mau review. Oke guys, nah kali ini Mel akan mengenalkan Wuling Cortez dengan harga murah meriah di bawah 200 juta, 3 seater, dia punya electric sunroof, dan juga yang pastinya mobilnya fiturnya pun berlimpah ya. Apalagi kalau bukan dari mobil Wuling ya, kali ini Wuling Cortez yang kita dapatkan warnanya di abu-abu. Dan tentunya untuk di bagian tampilan depannya bisa dilihat untuk lampunya ini dia juga sudah new model untuk dengan lampu yang warnanya di LED. Untuk sensornya dia dari 1-2 titik sensor di bagian bumper depan, dan ciri khasnya Wuling seperti biasa ya, tulisan W ada atau warna si tulisan W-nya ini dia cukup besar ya, dan cukup ngejreng di bagian tengah. Ikoniknya dia warnanya di merah dengan tulisannya di W. Dan untuk di bumpernya sendiri, grillnya ini dia grill di bagian atasnya dibagi menjadi 2 bagian dan berlubang di bagian dalamnya. Untuk di bagian bawahnya dia rata lurus aja ya, jadi tidak ada lubang-lubang yang sebanyak di bagian grill atasnya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk di bagian bodi sampingnya. Di bodi samping Wuling Cortez ini kita dapat bannya. Dia bannya ini di merek Goodyear, tahunnya di 205/55, di ringnya 16. Tahunnya sendiri ini dia ada di 2022. Nah jadi ini baru 1 tahun berjalan untuk bannya, jadi masih bagus banget dengan good condition yang teman-teman dapatkan di mobil Wuling Cortez tersebut. Oke, untuk di bagian spionnya ini posisi terkunci. Kalau kita unlock ya, otomatis langsung spionnya dia retract. Kalau misalnya kita lock, sama, jadi dia retract kembali, menutup dan membuka kembali dari bagian spionnya sendiri. Oke, untuk spionnya ini dia tidak punya kamera di bagian kanan kiri, dia hanya ada di belakang saja untuk kamera mundurnya. Lalu untuk talang airnya di bagian depan sampai ke bagian belakang atau kursi penumpang keduanya itu dia juga sudah dapat ya. Oke, posisinya ini Mel masih membiarkan si Wulingnya terbuka, maksudnya posisi sudah terbuka gini, langsung kita mau coba ya ini. Ya, oke, sudah terbuka, langsung nih, makasih lihat ya, posisi terbuka. Kita tinggal kunci secara manual. Yap. Nah, tertutup. Begitupun kalau misalnya kita mau buka kembali. Oke. Jadi secara manual bisa, secara dari tombol di sebelah sini juga bisa ya, elektrikalnya. Kita tutup kembali. Yap. Oke, sekarang kita akan lanjut review di bagian belakangnya ya. Oke, sekarang Mel sudah di posisi bagian belakangnya, langsung aja kita mau review. Untuk di bagian stop lamp belakangnya nih ya teman-teman, bisa dilihat dia juga sudah dengan model terbaru di 2018. Lalu untuk di bagian emblemnya, di sisi sebelah kiri ada tulisannya Wuling, di sisi sebelah kanan dia ada tulisannya di Cortez ya. Untuk kamera belakangnya dia ada 1 buah di bagian bawah sini. Untuk dari emblemnya seperti yang tadi Mel bilang, sama di bagian depan dia ada logo Wulingnya dengan warna merah dari ciri khasnya si Wuling ya. Oke, untuk titik sensor di bagian bumper belakang ada 1, 2, 3, 4 titik yang ada di bagian belakang. Sekarang kita mau lihat ya teman-teman untuk dari bagasinya. Nah, kita langsung aja mau cek bagasinya. Oke, untuk dari mobil 3 seater bagasinya bisa dibilang cukup luas ya, dan lumayan cukup dalam teman-teman. Untuk dari perkunciannya dia ada di sebelah kanan, segitiga, dongkrak, kunci dan lain sebagainya. Untuk ban serepnya, nah ban serep si Wuling ini kita dapatkannya ada di bagian paling bawah.
Ya, jadi di bagian paling bawah sini ban serepnya ada. Untuk teman-teman yang pengen taruh barang lebih banyak atau lebih luas, ini bisa kita lipat kursinya ya. Sebentar, Mel lipat dulu. Nah, seperti ini. Lalu ini juga bisa ada tarikannya lagi ya, teman-teman. Tuh, untuk menaikkan kursinya itu sendiri. Yap. Ini masih belum terlalu lurus ya teman-teman, jadi kursi yang ada di kedua ini bisa kita majukan, nanti di bagian belakangnya bisa taruh barang yang sebanyak mungkin gitu. Oke, Mel lipat kembali. Nah, cukup mudah dan nggak bikin ribet juga ya, tinggal kita tarik dorong, tinggal tarik lagi dan sebaliknya. Oke, untuk di bagian eksteriornya kita sudah, sekarang kita akan review di bagian interiornya dan teman-teman akan lihat untuk dari fitur-fitur yang ada didapatkan di mobil Wuling Cortez 1800 Luxury tersebut. Ya langsung aja. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya Cortez. Langsung aja kita mau review. Yang pertama di sini kursinya dia sudah elektrik ya teman-teman tuh. Jadi kalau misal kalian kurang maju, kurang tegak atau kurang bersender, ini tinggal di adjust. Dan kursinya ini dia sudah dilapisi dengan kulit, dengan warnanya ada di beige. Dan juga kursi penumpangnya sama-sama sudah elektrik juga ya. Jadi yang pertama fiturnya oke. Lalu next untuk yang kedua, ini di bagian setirnya. Nah sebentar ya, Mel sambil adjust untuk di bagian kursinya biar lebih nyaman. Oke, untuk di bagian setirnya di sini dia cukup ringan tapi tidak terlalu berat. Dan untuk pengaturan di kontrol setirnya ini dia ada apa saja. Yang pertama ada pengaturan sound. Nah ini Mel sedikit kencangkan ya. Harus hati-hati ya, kita juga sebagai Terus juga ini bisa search untuk geser kanan kiri bisa, connect phone-nya juga bisa, klik OK juga bisa. Teman-teman kalau misalnya mau lihat ke bagian speedometernya juga tinggal di adjust saja. Oke. Nah, untuk kilometernya di sini berjalan di 52.800 km. Jadi ini kilometer asli. Autofam berani jamin mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat current speednya, tripnya, lalu untuk dari apakah ada yang kempes nih bannya, ini posisinya kelihatan semua ya teman-teman, aman. Terus kalau misalnya kalian connect ke telepon, ini otomatis dia langsung muncul ya di bagian speedometernya. Kalau mau cek nih di bagian mobilnya apakah ada yang bermasalah, nah ini langsung kelihatan semuanya seperti itu ya. Untuk pengaturan lampunya dia ada di sebelah kanan ya, untuk lampu utama, fog lamp, DRL-nya, terus juga lampu jauhnya dia warnanya sudah LED. Sen kanan kirinya pun, nah ini posisi sebelah kanan. Dan untuk wipernya kalau teman-teman mau gunakan dia ada di sebelah kiri. Oke, next untuk di bagian teleskopiknya. Nah teleskopiknya ini sebentar ya teman-teman. Oke, ketutupan. Nah ini teleskopik, ini tiltnya ini bisa naik turun ya, jadi tidak bisa di adjust untuk lebih ke dalam atau ke depan, tidak bisa ya, ini hanya tilt aja. Jadi pastikan sudah terkunci dengan rapat dan aman supaya tidak geser kanan kiri ya. Oke, kita akan coba untuk dari si suara dari klaksonnya. Nah suaranya juga terdengar nyaring ya, jadi bagus, suaranya juga nggak begitu kencang. Lalu untuk di bagian dashboard, nah dashboardnya ini dia sudah sebenarnya dilapisi dengan soft touch, tapi ini masih sedikit terasa plastiknya ya. Tuh. Tapi sudah dilapisi dengan soft touch. Oke, kita lihat yang kedua fiturnya, yaitu dia ada jam di bagian tengah. Nah ini jamnya keren banget ya, warnanya berubah. Terus yang ketiga, kalau kita lampunya mainkan ya,
Kita lampunya misalnya contoh kita ke DRL atau ke lampu utama, dia punya cup holdernya warnanya juga berubah, jadi ada warna hijaunya ya. Ini warna cup holdernya jadi berubah, tapi kalau misalnya kita matikan dia juga otomatis mati. Hanya DRL dan lampu utama saja dia ikut menyala di bagian cup holdernya. Oke, untuk AC-nya ini masih super duper dingin sekali, jadi masih bagus ya. Ini dia ada 4 buah AC di bagian depan dengan sedikit ada wooden panel untuk dari patternnya. Lampu hazard di bagian tengah. Yang pastinya head unitnya ini dia sudah soft touch yang ada navigasi, ada connect Bluetooth, radio, USB ya, link untuk connect ke handphone, dan juga ada setting lain-lain yang bisa teman-teman pakai ya untuk di settingan tersebut. Lanjut untuk di bagian bawahnya lagi, ini transmisinya di otomatis dengan electric parking brake, dan ini ada tempat charge-nya lagi ya, ada 12 volt per 120 watt. Ini ada menggunakan aux, kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan musik menggunakan aux, ini bisa semua ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Mas sudah bahas di bagian cup holdernya. Di sini ada rear AC-nya yang bisa teman-teman gunakan. Lalu juga ada sensor parkirnya yang bisa diklik kalau misalnya teman-teman memang dirasa perlu ya. Untuk boxnya ini dia tidak terlalu dalam, jadi memang dikhususkan untuk taruh barang-barang saja, tidak ada tambahan lain-lain. Oke, kita langsung next di dashboard yang paling ujung. Ini dia untuk first aid kitnya masih ada ya teman-teman. Lalu untuk buku-bukunya ini kondisinya kita dapat komplit ya. Ini untuk dari buku audionya, Car Audio Use Manual. Terus juga ini dia dapat bukunya. Oke, kita lihat di sini buku servis, buku manualnya. Untuk dari mobil Wuling tersebut, ini masih ada ya nih. Ini untuk buku garansinya, waranti. Ini untuk buku manualnya, masih ada ya. Jadi masih lengkap, dan ini ada manual referensi singkat ya, brosur kecilnya. Ini untuk dari penggantian oli, recordnya semuanya ada di mobil Wuling, di bengkel Wuling ya, jadi recordnya aman. Dan ada fitur lainnya lagi, yaitu kita dapat di electric sunroof ya. Ini kita buka dulu untuk dari kanvasnya, tinggal kita klik aja. Nah, harus ditahan ya, baru dia bisa terbuka untuk sunroofnya secara keseluruhan. Begitupun kita tutup kembali. Nah, harus di klik juga, ditahan. Dan sunroofnya ini tidak ada bermasalah ya guys, semuanya masih normal, fungsionalnya juga masih oke. Lalu untuk teman-teman yang mau ngatur lampu baca tengah, bisa tinggal langsung diklik aja. Dan ini untuk taruh kacamatanya ya teman-teman. Oke deh, kita sudah selesai review di bagian depannya. Sekarang kita akan review untuk di bagian kursi penumpang yang terakhir, yang pastinya harganya kita juga akan sekalian informasikan ke teman-teman semua. Langsung aja. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian kursi penumpang yang ada di belakang. Nah, untuk kursinya dengan tipe yang luxury ini kita dapat di captain seat ya. Jadi untuk di kursi penumpang kedua, ini dia kursinya di masing-masing tempat. Dan dia juga ada dapat di armrestnya ya. Ini armrestnya bisa teman-teman adjust. Kalau tidak ingin digunakan tinggal bisa naikkan, kalau ingin digunakan tinggal diturunkan kembali. Bukan hanya armrest saja yang bisa di-adjust, kalau teman-teman merasa kurang maju, nah ini bisa dimajukan ya secara manual. Teman-teman seperti ini. Nah, tergantung dari kenyamanan teman-teman. Plus kalau mau misalnya kurang tegak atau kurang mundur, ini bisa tinggal di-adjust kembali ya. Tinggal ditarik tuasnya dan didorong ke depan ke belakang saja untuk di bagian pundaknya atau badannya ya. Oke, untuk yang tipe blower, untuk tipe luxury ini kita dapat blower AC ya. Di bagian atas ada 2 buah dan di bagian belakang ini ada 3 buah AC, yang dimana pengaturannya itu ada di bagian depannya Mel. Kalian mesti tekan gambar yang fan, baru tinggal di adjust untuk dari fan speednya, mau seberapa kencang dan seberapa kecil untuk dari fan-nya. Ada tempat charge juga di bagian bawah sini, beserta ada tempat buat taruh handphonenya atau barang-barangnya. Oke, untuk di bagian belakang atau kursi penumpang memang kita idealnya lebih bersantai, lebih menikmati ya untuk dari mobil tersebut. Nah, maka dari itu kita sudah selesai untuk review dari mobil Wuling Cortez tahun 2018 ya. Pajak ini super duper panjang sekali di bulan 10 tahun 2024 ya. Kilometer ini baru berjalan di 50 ribuan, dengan harganya kita buka ini di 170-an juta rupiah ya.
harga cashnya. Nanti harga kreditnya teman-teman bisa langsung cek aja ke websitenya Autofam atau ke katalognya Autofam yang ada di www.autofam.net, atau bisa juga langsung ke nomor email aja. Kalian bisa cek untuk katalognya di 08138 94 kali di 077. Nah, untuk wuling Cortez ini Autofam hanya punya satu stok ini aja. So buat teman-teman yang memang lagi cari 3 seater dengan ada fitur electric sunroof, lalu juga untuk kursinya juga sudah kapten ya, fiturnya juga lumayan berlimpah juga di wuling ini, dan yang pastinya mobilnya pajaknya udah panjang 1 tahun. Jadi buat teman-teman, yuk buruan langsung aja kunjungi ke showroom Autofam karena kita ada di 2 tempat, di Mangga 2 Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini. Dan teman-teman, buat yang beli di Autofam, mobil yang kalian beli itu kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli. Silakan bawa general check up ke bengkel resmi sesuai dengan merek mobil yang teman-teman beli di Autofam. Oke, sampai sini dulu untuk review dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam review kali ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus dari channel Autofam TV dengan cara di subscribe, diklik tombol like, komen, dan share. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow dari Instagramnya Autofam yang ada di autofam_marketing dan autofam_cibubur, dan juga IG-nya Mel ada di melisa_autofam. Dan kalau misalnya kalian mau lihat keseruan video-video di TikToknya Autofam, bisa langsung klik aja di Autofam TV. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, sehat selalu semuanya, bye-bye.